Shalom saudara sekalian, saya berdoa supaya saudara mengalami sukacita dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan kita pada pagi hari ini. Judul khotbah pada pagi hari ini ialah kunci untuk mengalami pertolongan Tuhan di saat krisis. Mari kita membaca dan merenung firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 hingga 18. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara sekalian, Alkitab mengajar bagaimana bangsa Israel enggan memilih untuk bertobat supaya Tuhan bertindak menyelamatkan dan melindungi bangsa Israel daripada jatuh ke tangan musuh. Sebaliknya bangsa Israel berasa takut dan memilih untuk naik kuda tangkas dan lari meninggalkan musuh, tetapi musuh lebih tangkas untuk mengejar mereka. Tetapi Tuhan berfirman, jika hanya dengan berdiam dan bertobat, maka Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya bagi bangsa ini. Tuhanlah yang akan bertindak berperang bagi bangsa Israel dan meluputkan bangsa itu jatuh ke serangan musuh. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang takut dan gelisah karena virus COVID-19 telah merebak ke seluruh dunia. Tetapi di tengah kesukaran krisis wabah ini, firman Tuhan berbicara agar kita tetap diam dan tenang di dalam pertolongan Tuhan. Dari firman Tuhan yang dibacakan tadi, kita akan temukan 3 kunci untuk membuat kita keluar dari kesesakan dan kesulitan hidup, sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan, lebih lagi ketika kita sedang menghadapi krisis wabah COVID-19 ini. Mari kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita harus keluar dari kesesakan dan kesulitan di kala krisis yang sedang terjadi secara global pada ketika ini. Bertobat kepada Tuhan. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Itulah yang tercatat di dalam kitab Yesaya tadi dan 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat ke-13 hingga 14 yang berbicara, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana kita harus keluar dari kesesakan dan kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan ketika krisis wabah ini sedang terjadi? Saudara, pesan Tuhan ketika krisis adalah sangat jelas. Tuhan mau kita berhenti untuk berbuat dosa, dan itulah maksudnya bertobat. Bertobat artinya berhenti dan tidak mengulangi daripada melakukan apa-apa kebiasaan buruk yang kita suka lakukan. Berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang memisahkan persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata tadi, rendahkan diri, berdoa, lalu berpaling kepada wajah Tuhan, berbalik dan berhenti dari jalan-jalan yang jahat, lalu berjalan dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebab mungkin selama ini kita sudah melakukan banyak pelanggaran dosa yang keji. Kita suka mencari kemakmuran dan kekayaan lebih daripada Sang Pencipta.
Kita suka melakukan sesuatu sehingga menjadi berhala-hala dan meletakkan Tuhan menjadi nomor 2 dan 3. Kita suka menjadi sangat serakah, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kita suka mencemarkan pikiran dan hati kita dengan hal yang najis dan kotor. Kita suka menyimpan kebencian, dendam, dan amarah. Kita suka hidup dalam hedonisme, yaitu mau memuaskan kesenangan duniawi, tetapi tidak hidup takut akan Tuhan. Padahal itu yang diminta oleh Tuhan dari umat, yaitu hidup menghormati Dia. Ada orang yang mengatakan mereka adalah golongan etis, yaitu tidak percaya akan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan keperkasaan, kedaulatan, dan kemuliaannya ketika krisis wabah ini datang, sehingga manusia sadar bahwa hanya kepada Tuhan saja mereka harus berpaut untuk menyeru pertolongan. Siapakah manusia? Pribadi yang lemah yang berani menentang Dia yang berkuasa dan berdaulat? Saudara sekalian, ada banyak dosa moral yang manusia lakukan, seperti pesta pora, pencabulan, kenajisan seksual, hawa nafsu, pemerasan, dan sebagainya. Dan kita semua harus bertobat kepada Tuhan. Setelah bertobat, saudara, maka kita haruslah hidup benar, hidup kudus dan suci, dan tidak lagi mengulangi semua kebiasaan buruk, dan hidup untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Maka percayalah saudara, Alkitab berkata, ketika kita sungguh-sungguh datang dalam pertobatan, maka Tuhan akan melalukan bencana dan krisis, serta menyatakan pemulihan bagi hidup kita dan juga pemulihan bagi negeri di mana kita tinggal. Maukah kita bertobat kepada Tuhan dan seterusnya mengalami pemulihan? Ayo saudaraku, mari kita merendahkan diri, berpaling dari yang jahat, dan kembali mencari Tuhan. Lalu Tuhan akan menurunkan hujan pemulihan dan pertolongan bagi kita dan negeri kita di tempat kita diami. Yang kedua, bagaimana untuk keluar dari kesesakan dan kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan ketika krisis wabah? Tinggal diam dan tenanglah. Alkitab mengajar kita saudara untuk tetap tinggal diam dan tenang. Alkitab berbicara dalam Markus pasal yang keempat, dicatat Yesus dan murid-muridnya sedang berada di danau atau Tasik Tiberias dan Galilea. Ketika itu angin ribut mengamuk dengan luar biasa, dan murid-murid Yesus sangat ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Maka seketika itu juga badai menjadi reda. Malah Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus pasal keempat ayat ke-40, Yesus berbicara sedemikian kepada para muridnya. Saudara, ketika ketakutan menguasai kita, Tuhan menegur kita seperti mana Ia menegur murid-muridnya. Tuhan mau kita berdiam dalam kaki perlindungannya, supaya badai persoalan hidup ataupun masalah hidup kita akan menjadi tenang oleh kuasa pertolongannya. Kalau Tuhan berkata diam, tenanglah, maka semua badai permasalahan hidup kita akan reda. Firman Tuhan berbicara di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara sekalian, hanya Dia Tuhan yang seharusnya ditinggikan dan bukan ilah-ilah yang lain. Hanya Dia yang patut dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Mari kita tinggalkan apa yang menjadi berhala-hala dalam hidup kita dan memuliakan hanya nama Yesus Kristus. Alkitab berbicara di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara sekalian,
Apa yang sedang terjadi saat ini merupakan salah satu tanda daripada akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Karena itu Tuhan berbicara bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yaitu akhir zaman dan kedatangannya. Maka kita harus kuasai diri kita supaya tidak jatuh dan terikat dalam roh keserakahan, roh kenajisan, roh percabulan, dan hawa nafsu. Kita harus melawan segala godaan dan serangan iblis dengan pertolongan Tuhan. Caranya, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa dan melawan segala kuasa kegelapan dengan pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Alkitab mencatat bahwa orang-orang Israel telah melihat 10 tulah yang ditimpahkan kepada orang Mesir. Dari air menjadi darah, sampai anak sulung orang Mesir mengalami kematian. Orang Israel ketika itu tinggal di Goshen di tanah Mesir, tetapi terpisah daripada orang-orang Mesir. Orang-orang Israel melihat penghukuman yang terjadi ke atas orang-orang Mesir, dan Tuhan memperlihatkan janji dan pemeliharannya bagi bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan atau perambahan di tanah Mesir. Dan ketika tulah yang terakhir Tuhan izinkan terjadi di tanah Mesir itu, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir, Tuhan nyatakan pemeliharaan, jalan keselamatan, dan pertolongan bagi bangsa Israel yang tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 hingga 23 berbicara begini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara sekalian, ini yang bangsa Israel lakukan dengan dua prinsip ini. Mereka menyapu darah anak domba di tiang rumah dan berdiam diri di dalam rumah. Maka ketika malaikat maut itu datang, mereka tetap selamat dan tulah maut tidak menulahi mereka. Begitu juga pada masa sekarang yang Tuhan ajarkan, bahwa dua prinsip di zaman sekarang ini, di mana kita percaya oleh darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun dahulu, itu berkuasa mengalahkan krisis-krisis wabah ketika ini. Darah Yesus lebih berkuasa daripada virus wabah ini. Darah Yesus lebih berkuasa dari iblis dan roh-roh jahat. Darah Yesus berkuasa memulihkan krisis ekonomi dan keuanganmu. Darah Yesus berkuasa memulihkan masalah rumah tanggamu. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan masalah kesehatanmu. Darah Yesus berkuasa memulihkan segala penderitaan dan permasalahan hidupmu. Apakah kita sudah percaya pada Yesus? Kalau kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita sudah dimeterai oleh darahnya, darah anak domba yang berkuasa menebus dan menolong kita. Yesus Kristus menjadi Raja kita, dan kita memperoleh keselamatan di dalam darah yang suci yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita diselamatkan bukan saja di dunia ini, tetapi kita diselamatkan untuk tidak masuk ke dalam api neraka, tetapi kita diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan kekekalan. Apa yang dapat kita belajar dalam peristiwa tulah ke-10 di Mesir itu tadi? Ternyata bahwa orang Israel harus berdiam dan tinggal di dalam rumah. Mereka tidak boleh keluar dari rumah sampai pagi, kata Alkitab. Berarti ada bagian yang Tuhan akan lakukan dengan memberi keselamatan dan perlindungan, dan ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu taat dan menurut kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika di dalam krisis wabah ini? Tuhan mau kita mencari hikmat untuk mengendalikan keadaan,
ketika kita berada dalam krisis wabak. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat ke-21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara sekalian, banyak bencana terjadi karena kesalahan manusia yang suka berdosa, dan ketika amarah Tuhan sedang terjadi, Tuhan berkata, hai umatku, masuklah ke dalam rumahmu dan bersembunyilah. Tuhan mau manusia berdiam sampai amarah Tuhan itu berlalu. Tuhan mau kita masuk ke dalam rumah dan bersembunyi seketika lamanya. Alkitab berbicara dalam Amsal pasal ke-22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang bijaksana, kalau ia melihat malapetaka, ia akan bersembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman atau tidak bijaksana akan mengatakan, siapa bilang saya takut? Saya tidak takut akan malapetaka. Saya orang percaya, saya anak Tuhan. Tapi saudara, saatnya malapetaka datang, maka ia tidak dapat mengendalikan diri. Sebagai contoh, ketika seekor singa kelaparan datang, maka ia berjalan terus ke arah singa itu, lalu singa itu terus menerkam. Saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan kita hikmat supaya kita dapat bertindak dengan bijak. Alkitab berkata tadi, orang yang bijaksana akan bersembunyi. Inilah yang Tuhan ajarkan pada kita, bahwa kita harus berhikmat, kita harus berdiam diri dan bijak mengendalikan hidup ketika krisis dan tidak tersandung jatuh ke dalam dosa sehingga mengalami lebih banyak kesulitan. Saudara sekalian, krisis ini menyadarkan kita bahwa kekuatan manusia itu terbatas dan kesombongan manusia dibungkamkan. Dan krisis ini mengajarkan kita untuk memikirkan akan kekekalan dan bukan lagi duniawi. Krisis ini mengajarkan kita untuk bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, bahwa ternyata kita sangat bergantung dan perlukan Tuhan. Krisis ini juga telah mengumpulkan keluarga, membangun komunikasi dan mesbah Tuhan, serta kehidupan rohani dipulihkan di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana untuk keluar dari kesesakan dan kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan ketika krisis wabak. Percayalah dan nanti-nantikan Tuhan. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Nah saudara sekalian, waktu kita percaya dan menantikan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dan memelihara kita dari segala kesesakan dan kesulitan hidup. Menanti-nantikan Tuhan berarti berharap dengan penuh percaya pada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan sama sekali tidak akan dibiarkan dan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Mereka yang percaya akan Tuhan artinya mereka tidak khawatir dan tidak bimbang. Alkitab berkata di dalam Matius pasal ke-6 ayat 31 hingga 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di syurga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, di saat krisis terjadi, Tuhan sudah berjanji akan menyediakan segala yang kita perlu, asal kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita pegang firman Tuhan dan melakukan perintahnya, tidak Tuhan biarkan anak-anak yang datang padanya. Kalau burung pipit Tuhan sediakan makanan, apalagi kita yang dicipta dengan gambarnya tidak akan dibiarkan kelaparan. Saudara,
Tuhan kita setia, tetapi biarkan Tuhan bertindak dalam cara dan waktunya yang sempurna, dan jangan memaksa dengan cara manusia, dengan mengambil jalan pintas yang akibatnya hanya membawa kerugian. Orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan pasti akan mengalami kekuatan baru dari Tuhan, sehingga dapat keluar daripada permasalahan hidupnya. Alkitab berkata di dalam Yesaya 40 ayat ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesimpulannya, bagaimana untuk keluar dari kesesakan dan kesulitan dan mengalami pertolongan Tuhan ketika krisis wabak? Yang pertama, bertobat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertindak. Yang kedua, tinggal diam dan tenanglah dan membiarkan Tuhan menenangkan badai persoalan hidup. Yang ketiga, percaya dan menantikan Tuhan untuk bertindak dengan waktu dan caranya yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini telah mengajar kami untuk kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Hadir, dan Engkau Tuhan yang sungguh setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena ketika krisis wabak ini kami telah belajar untuk mengalami sesuatu yang sungguh baru dalam hidup kami, yaitu untuk kami mengalami sebuah perubahan rohani, yaitu untuk lebih sungguh menyerupai Engkau. Bapa di surga, Engkau tahu kami melalui banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup kami ketika kami sedang melewati krisis wabak ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami, dan Engkau sedang merencanakan hal-hal yang terbaik buat hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa supaya apapun dosa dan kebiasaan serta kelemahan kami yang membuatkan kami menjauh daripada Engkau, dan sehingga kami tidak dapat mengalami berkat-berkat dalam hidup kami, saat ini Tuhan, kami bertobat dan menyerahkan hidup kami kepada Engkau, dan kami mau Tuhan supaya oleh belas kasihan-Mu Engkau menguduskan kami, menyucikan dan melayakkan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menerima doa pertobatan kami, Engkau akan bertindak untuk menolong kami untuk melalukan segala badai hidup. Bapa di surga, kami juga mau tinggal diam dan tetap tenang dalam hidup kami. Kalau selama ini kami selalu mengandalkan kekuatan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami hanya berpaut pada Engkau untuk menenangkan segala badai persoalan hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami tetap mau percaya dan menanti-nantikan Engkau, sebab Engkau akan bertindak ketika kami berharap dan berpaut pada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan bekerja dengan waktu-Mu dan cara-Mu yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.